Dulu ada kota-kota yang pernah menjadi pusat dari kerajaan-kerajaan terkuat di dunia. Ibu kota yang mengendalikan perdagangan, peperangan, dan kekayaan di zaman kuno. Namun seiring berlalunya abad, banyak dari mereka yang benar-benar hilang dari peta dan terlupakan oleh sejarah. Dalam video ini, kita akan membahas ibu kota kuno yang pernah memimpin seluruh wilayah. Namun sekarang, kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa mereka pernah ada. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe video ini. Ini sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Dan sekarang, mari kita mulai. Susa. Sebelum Persepolis menjadi pusat kekuasaan, sudah ada sebuah kota yang sejak lama mengendalikan perdagangan dan politik di wilayah Timur Tengah. Kota itu adalah Susa. Kota ini terletak di bagian barat daya Iran saat ini, dekat dengan bekas jalur yang menghubungkan Mesopotamia dan dataran tinggi Iran. Karena lokasinya, kota ini secara alami menjadi titik pertemuan berbagai budaya, bahasa, dan kekaisaran selama ribuan tahun. Menurut para arkeolog, Susa adalah salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni tanpa henti. Ada bukti yang menunjukkan bahwa permukiman pertama di sini sudah ada sejak sekitar milenium ke-5 sebelum Masehi. Sebelum Persia menjadi kuat, tempat ini sudah menjadi pusat kerajaan kuno Elam yang berpengaruh. Disinilah berkembang sistem penulisan sendiri milik bangsa Elam. Dan di sini juga mereka membangun kuil-kuil penting serta pusat administrasi mereka. Singkatnya, ini bukan sekedar kota biasa. Ini adalah ibu kota politik dan keagamaan dari sebuah peradaban kuat yang kini hampir terlupakan oleh banyak orang. Namun Susa semakin terkenal ketika Kekaisaran Persia datang. Seiring berubahnya jalur perdagangan dan pusat kekuasaan berpindah ke kota lain, pengaruh Susa perlahan-lahan melemah. Ketika Kekaisaran Selukid bangkit setelah penaklukan yang dipimpin oleh Alexander Agung, kota yang dulunya sangat berkuasa itu semakin terpinggirkan. Seiring berjalannya waktu, kota itu terkubur oleh tanah dan sejarah. Namun pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, minat terhadap Susa kembali muncul setelah para arkeolog Prancis melakukan penggalian besar-besaran. Mereka menemukan ribuan artefak, mulai dari tablet tanah liat hingga bagian-bagian besar istana. Sekarang, Susa diakui sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO yang penting. Namun meskipun demikian, Susa masih sering terlupakan dibandingkan dengan nama-nama yang lebih terkenal seperti Babilonia atau Persepolis. Karena selama waktu yang sangat lama, Susa adalah salah satu tempat di mana budaya Mesopotamia, Persia, dan Elam bertemu. Sebuah kota yang pernah menjadi jantung salah satu kerajaan terbesar di dunia kuno, Aksum. Di bagian utara Ethiopia saat ini terdapat monumen batu raksasa yang masih berdiri hingga sekarang. Mereka seperti pencakar langit modern yang dipahat dari satu bongkah batu utuh. Inilah oblis Aksum, bekas ibu kota kerajaan Aksum yang kuat. Banyak orang hampir tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Namun pada puncak kejayaannya, para penulis Romawi dan Bizantium mengakui Aksum sebagai salah satu peradaban terpenting di dunia bersama Persia, India, dan Tiongkok. Karena letaknya dekat dengan Laut Merah, Aksum menjadi pusat perdagangan internasional antara Afrika, Timur Tengah, dan India. Gading, emas, kemenyan, dan berbagai barang mewah lainnya melewati wilayah ini. Sementara kain, kaca, dan rempah-rempah masuk dari bagian lain dunia. Pada masa ketika transportasi global masih terbatas, menguasai jalur perdagangan merupakan keuntungan besar, dan itulah yang membuat Aksum menjadi kaya. Pada abad ke-4 Masehi terjadi perubahan besar di kerajaan. Raja Izana masuk Kristen, dan akhirnya Kristen benar-benar menjadi agama resmi negara. Karena hal ini, Ethiopia menjadi salah satu negara paling awal yang memeluk Kristen sebagai agama negara. Hingga sekarang, pengaruh itu masih bisa dilihat dalam tradisi Ortodoks Ethiopia. Pada abad ke-7, kendali atas jalur perdagangan Laut Merah berubah setelah meluasnya kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Secara perlahan, ekonomi kerajaan pun terdampak dan pengaruhnya dalam perdagangan internasional berkurang. Seiring hilangnya pendapatan dan koneksi dengan bagian lain dunia, pusat kekuasaan mulai berpindah ke tempat lain. Pada akhirnya, Aksum ditinggalkan sebagai kota yang sunyi, penuh reruntuhan dan monumen. Namun meskipun kerajaannya melemah, kontribusinya terhadap sejarah tidak pernah hilang. Hattusa. Di tengah pegunungan di wilayah Turki saat ini, terdapat reruntuhan sebuah kota yang dulu ditakuti oleh para raja Mesir dan kekuatan lain di Timur Tengah. Kota itu adalah Hattusa. Saat ini, kota ini tidak begitu dikenal dibandingkan dengan Roma atau Athena.
Namun pada zaman perunggu akhir, bangsa Het termasuk salah satu kekuatan terkuat di dunia. Mereka menguasai sebagian besar wilayah Anatolia dan bersaing dengan Mesir, Asyur, dan Babilonia dalam hal militer dan diplomasi. Dan pusat dari semua itu adalah Hattusa. Kota ini dikelilingi oleh tembok-tembok kuat yang mengikuti medan berbatu di sekitarnya. Musuh tidak akan mudah masuk ke sini. Salah satu bagian paling terkenal dari kota ini adalah Gerbang Singa, sebuah pintu masuk monumental dengan ukiran singa sebagai simbol perlindungan dan kekuatan. Ada juga Gerbang Raja yang memiliki ukiran relief seorang prajurit atau dewa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi bangsa Het untuk menggabungkan politik, agama, dan kekuatan militer. Bangsa Het dikenal karena mengadopsi dewa-dewa dan kepercayaan dari berbagai budaya yang mereka temui. Karena itu, sistem keagamaan mereka menjadi campuran dari berbagai kepercayaan. Di dalam kota terdapat kuil-kuil besar. Kuil-kuil ini didedikasikan untuk dewa-dewa utama mereka, termasuk dewa badai yang bernama Teshop dan dewi matahari yang bernama Arina. Ribuan tablet tanah liat dengan tulisan cuneiform ditemukan di sini oleh para arkeolog. Berkat tablet-tablet tersebut, para sejarawan dapat lebih memahami bagaimana bangsa Het memerintah, bagaimana mereka membuat hukum, dan bagaimana mereka bernegosiasi dengan kerajaan lain. Pada abad ke-13 sebelum Masehi, setelah ketegangan yang berlangsung lama antara Kekaisaran Het dan Mesir, tercapailah sebuah perjanjian damai. Jadi, perjanjian itu terjadi antara Raja Hattusili III dari Het dan Firaun Ramses II dari Mesir. Perjanjian itu sekarang sangat terkenal karena dianggap sebagai salah satu perjanjian perdamaian internasional paling awal yang masih bertahan dalam sejarah. Salinan perjanjian itu ditemukan baik di Mesir maupun di Hattusa, dan sebagai simbol diplomasi kuno, sekarang ada replikanya di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, terjadi kekacauan berturut-turut di wilayah Mediterania dan Timur Dekat. Banyak kota dan kerajaan runtuh karena kombinasi invasi, konflik internal, keruntuhan ekonomi, dan melemahnya jaringan perdagangan. Sekarang, Hattusa menjadi situs warisan dunia UNESCO. Dan meskipun kota ini tidak sepopuler ibu kota kuno lainnya, kota ini penting karena menunjukkan bahwa bahkan pada masa awal sejarah sudah ada pemerintahan yang kompleks, diplomasi internasional, dan kota-kota besar yang mampu bersaing dengan kekaisaran terkuat pada masa mereka. Tuspa di bagian timur Turki, di samping danau besar yang disebut Danau Van, berdiri sebuah benteng batu kuno di atas bukit yang curam. Sekilas, tempat ini tampak seperti reruntuhan biasa, tetapi lebih dari 2000 tahun yang lalu, ini adalah pusat salah satu kerajaan terkuat di wilayah tersebut. Ini adalah Tuspa, bekas ibu kota kerajaan Urartu. Sementara Asyur sibuk memperluas pengaruhnya di Mesopotamia, ada satu kerajaan lain yang diam-diam semakin kuat di daerah pegunungan Anatolia, yaitu Urartu. Meskipun sekarang tidak seterkenal Babilonia atau Persia, kerajaan ini adalah pesaing serius Kekaisaran Asyur pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, dan pusat kerajaan itu adalah Tuspa. Di dalam kota terdapat istana, kompleks penyimpanan, dan kuil-kuil yang dibangun untuk dewa-dewa mereka. Orang-orang Urartia juga dikenal dengan sistem irigasi mereka yang maju, kanal dan jaringan air yang membantu mendukung pertanian di wilayah kering di sekitar Danau Van. Pada masa ketika teknologi masih terbatas, mengendalikan air di medan seperti itu merupakan pencapaian besar. Karena hal ini, produksi makanan menjadi lebih stabil dan ekonomi mereka pun semakin kuat. Orang Urartia menuliskan bahasa mereka dengan adaptasi aksara cuneiform Asyur. Berkat prasasti-prasasti yang ditemukan di batu dan bangunan, para sejarawan lebih memahami bagaimana mereka memerintah kerajaan mereka dan bagaimana mereka menunjukkan kekuasaan para raja mereka. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Urartu akhirnya runtuh karena kombinasi serangan dari luar dan kemunduran internal. Ketika Kekaisaran Persia meluas dan menguasai wilayah tersebut, Tuspa pun ditinggalkan sebagai kota yang terbengkalai. Hingga saat ini, beberapa bagian benteng Van masih berdiri, termasuk dinding, tangga, dan ruang-ruang yang dipahat langsung di batu. Benteng ini seperti pengingat sunyi dari sebuah kerajaan yang pernah menjadi kekuatan besar di Timur Dekat. Dan meskipun tidak terlalu dikenal dalam sejarah arus utama, Tuspa sangat penting karena menunjukkan bahwa di luar kekaisaran yang lebih terkenal, ada peradaban maju lain yang memiliki identitas, teknik, dan kekuatan militer sendiri. Meron terletak di tepi timur sungai Nil dan menjadi ibu kota kerajaan Kush
dari sekitar abad ke-4 sebelum Masehi hingga abad ke-4 Masehi. Awalnya pusat kekuasaan Kus berada di Napata, tetapi kemudian mereka memindahkan ibu kota ke Meron. Salah satu alasan terpentingnya adalah akses wilayah tersebut ke deposit biji besi. Meron menjadi pusat utama dalam pembuatan besi. Menurut para penulis kuno, asap tebal menyelimuti sekitar kota karena banyaknya tungku dan kegiatan peleburan di sana. Dan hal ini didukung oleh bukti arkeologis, karena hingga sekarang tumpukan besar terak dan jejak produksi besi masih bisa ditemukan di daerah tersebut. Kontrol atas pembuatan alat dan senjata besi secara langsung terhubung dengan kekuatan militer dan ekonomi. Sementara banyak kerajaan masih bergantung pada bahan impor, Meroe sudah memiliki kemampuan untuk membuat peralatan dan senjatanya sendiri. Para raja Kus juga membangun kuil, istana, dan piramida. Meskipun piramida di Meroe lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di Mesir, desainnya lebih curam, dan lebih dari 200 piramida masih tetap berdiri di wilayah tersebut hingga sekarang, menjadikannya salah satu konsentrasi struktur piramida terbesar di dunia. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, setelah Romawi menaklukkan Mesir, terjadi ketegangan antara Kus dan Kekaisaran Romawi. Menurut sumber Romawi, Amanirenas melawan pasukan Augustus dan Kush berhasil mempertahankan kemerdekaannya setelah tercapai perjanjian damai. Pada masa ketika hampir tidak ada yang bisa menghentikan ekspansi Romawi, ada seorang Afro-Afrika yang berhasil bernegosiasi dan tetap merdeka dalam waktu yang lama. Namun pada abad ke-4 Masehi, Meroe mulai melemah. Rute perdagangan berubah, pengaruhnya di wilayah tersebut menurun, dan kerajaan Aksum di timur semakin kuat. Akhirnya kota itu ditinggalkan dan perlahan-lahan menghilang dari ingatan dunia. Pada abad ke-19, para penjelajah Eropa kembali menemukan reruntuhannya, dan di sanalah ketertarikan arkeologis modern pun muncul kembali. Di kerajaan yang pernah menjadi salah satu yang terkuat di Afrika, Ani, di perbatasan Turki dan Armenia saat ini, ada sebuah kota terbengkalai yang dikelilingi padang rumput dan tebing. Sekilas, ini hanyalah kumpulan reruntuhan yang sunyi. Tapi pada abad pertengahan, ini adalah salah satu kota terkaya dan terindah di wilayah tersebut. Inilah Ani, bekas ibu kota kerajaan Armenia Bagratid. Pada abad ke-10 dan ke-11, Ani berada di puncak kejayaannya karena letaknya di antara jalur perdagangan yang menghubungkan Kekaisaran Bizantium, Persia, dan dunia Arab. Kota ini cepat menjadi makmur. Ada sejarawan yang percaya bahwa populasinya pernah mencapai lebih dari 100.000 jiwa pada masa kejayaannya. Itu adalah jumlah yang sangat besar untuk sebuah kota abad pertengahan. Dan karena banyaknya gereja dan biara di sini, Ani dikenal sebagai kota dengan 1.001 gereja. Tapi bukan hanya jumlahnya yang membuat kota ini istimewa. Salah satu bangunan paling terkenal di sini adalah Katedral Ani yang dirancang oleh arsitek Armenia bernama Tardad. Dia juga dikenal sebagai orang yang membantu restorasi Hagia Sophia setelah bangunan itu rusak akibat gempa bumi pada masa Bizantium. Bangunan-bangunan di Ani memiliki gaya Armenia yang unik, kubah-kubah tinggi, ukiran batu yang detail, dan desain yang konon memengaruhi beberapa bagian arsitektur abad pertengahan selanjutnya. Pada abad ke-13, invasi Mongol datang yang melemahkan jalur perdagangan dan pertahanan kota. Bersamaan dengan itu, gempa bumi berturut-turut juga melanda wilayah tersebut. Gereja-gereja, tembok, dan infrastruktur Ani pun perlahan-lahan hancur. Seiring perdagangan berpindah dan wilayah-wilayah berubah, kota ini kehilangan kejayaannya hingga akhirnya hampir sepenuhnya ditinggalkan pada abad ke-17. Bekas ibu kota yang dulunya ramai itu berubah menjadi kota hantu. Pada abad ke-19, Ani kembali menarik perhatian para pelancong dan arkeolog Eropa. Gambar-gambar gereja yang ditinggalkan dan reruntuhan besar di kota ini pun tersebar luas. Dan minat dunia terhadap peradaban Armenia abad pertengahan pun kembali hidup. Sekarang Ani telah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Dan meskipun kota ini tidak seterkenal Konstantinopel atau Yerusalem, kota ini sangat penting karena menunjukkan betapa majunya dan kayanya budaya Armenia pada abad pertengahan. Sebuah peradaban yang seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam sejarah arus utama. Taxila terletak di wilayah Pakistan saat ini. Dan selama berabad-abad, tempat ini menjadi pusat politik, perdagangan, pendidikan, dan budaya di Asia Selatan kuno. Banyak sekali kerajaan yang pernah menguasai dan mengendalikan Taxila. Tempat ini pernah berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia. Alexander Agung pernah melewati tempat ini.
kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Maurya dan benar-benar pertama kali dipengaruhi oleh Indo-Yunani dan Kekaisaran Kushan. Karena itu, kota ini menjadi perpaduan unik dari pengaruh Persia, Yunani, India, dan Asia Tengah. Menurut para sejarawan Yunani kuno, Taxila menyambut Alexander dengan damai pada masa sebelum Masehi. Pada masa itu, kota ini sudah terbiasa dengan pergantian penguasa dan koneksi internasional. Di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya dan terutama Ashoka, kota ini menjadi pusat administratif dan Buddhis yang penting. Ashoka sendiri pernah menjabat sebagai gubernur Taxila sebelum menjadi kaisar. Seiring meluasnya agama Buddha di Asia, Taxila menjadi salah satu pusat pembelajaran dan budaya Buddha yang paling penting. Dalam seni Gandhara terlihat jelas perpaduan antara tradisi seni Yunani dan India. Di sini dibuat beberapa representasi Buddha yang paling awal dalam bentuk manusia, sebuah gaya yang kemudian menyebar ke berbagai bagian Asia. Singkatnya, Taxila memiliki pengaruh besar terhadap identitas visual Buddhisme. Tempat ini berulang kali diserang pada berbagai periode, termasuk oleh bangsa Hun pada abad ke-5 Masehi. Seiring dengan perubahan jalur perdagangan dan pusat-pusat politik, Taxila pun perlahan-lahan ditinggalkan. Seiring berjalannya waktu, tempat ini tertimbun tanah dan terlupakan selama berabad-abad. Hingga akhirnya pada abad ke-20, reruntuhan luasnya kembali digali, termasuk kuil-kuil, stupa, tembok kota, dan kawasan permukiman. Dan di setiap lapisan penggalian, semakin jelas betapa beragam dan terhubungnya kota kuno ini dengan berbagai peradaban di dunia. Kartago. Jika ada satu kota yang hampir menjadi pesaing terbesar Roma pada zaman kuno, itu adalah Kartago. Kota ini terletak di pesisir Tunisia saat ini dan bermula sebagai koloni para pemukim Fenisia dari Tirus sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Namun seiring berjalannya waktu, Kartago berkembang dari sebuah koloni dagang sederhana menjadi sebuah kekaisaran maritim yang sangat luas. Kartago menguasai sebagian Afrika Utara, Spanyol, Sisilia, dan wilayah strategis lainnya di Mediterania. Kunci kekuatan Kartago adalah laut. Kartago terkenal dengan pelabuhan militernya yang berbentuk melingkar dan mampu menampung lebih dari 200 kapal perang. Menurut rekonstruksi para sejarawan dan arkeolog, dermaga, galangan kapal, dan fasilitas penyimpanannya sangat terorganisir. Karena hal ini, Kartago mendominasi perdagangan Mediterania selama berabad-abad. Namun bukan hanya perdagangan yang membuat kota ini menonjol. Pada tahun 146 sebelum Masehi, setelah Perang Punisia ketiga, pasukan Romawi di bawah pimpinan Scipio Aemilianus menghancurkan Kartago. Menurut sumber-sumber kuno, kota tersebut dibakar, banyak penduduknya dibunuh atau diperbudak, dan wilayahnya sepenuhnya diambil alih oleh Roma. Kemudian kota tersebut dibangun kembali oleh orang Romawi. Pada masa Julius Caesar dan Augustus, kota itu kembali menjadi pusat penting di Afrika Romawi. Dan meskipun Kartago sering hanya dikenang sebagai musuh Roma, perannya dalam sejarah jauh lebih besar dari itu. Secara historis, selama berabad-abad, Kartago adalah pusat perdagangan, inovasi angkatan laut, dan budaya Mediterania yang membantu membentuk dunia kuno.